Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Sakti dengan NIM 1923401. Saya adalah mahasiswa program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengetahuan. Sebelumnya kita harus mengerti dulu apa itu pengetahuan. Pengetahuan dibentuk dari data, yaitu sekumpulan fakta mentah berupa simbol, angka, dan citra dari hasil pengamatan. Hasil pengamatan tersebut nantinya akan disusun atau ditafsirkan di sebuah pesan yang disebut sebagai informasi. Ketika informasi tersebut diketahui dan dipahami oleh seseorang, maka informasi tersebut menjadi sebuah pengetahuan untuk orang tersebut. Jadi pengetahuan adalah sesuatu informasi yang dipahami dan diketahui oleh seseorang. Menurut Tobing, ada dua jenis pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan eksplisit, yaitu pengetahuan yang sudah direkam dan didokumentasikan sehingga mudah untuk disebarkan dan dikelola. Yang kedua adalah pengetahuan tacit, yaitu pengetahuan yang terletak di pikiran dan diri seseorang yang diperoleh melalui sebuah pengalaman, misalnya seperti persepsi, keahlian, atau kemahiran. Lalu apa itu manajemen pengetahuan? Menurut Nonaka dan Takeuchi, manajemen pengetahuan adalah alat untuk manajemen yang membenarkan keyakinan bahwa pengetahuan menjadi aset untuk meningkatkan kapasitas organisasi agar mampu bekerja lebih efektif. Secara umum, manajemen pengetahuan adalah teknik untuk mengelola pengetahuan dalam organisasi untuk menciptakan nilai dan meningkatkan keunggulan kompetitif atau nilai saing organisasi. Tujuan dari manajemen pengetahuan tidak lain adalah yang pertama, penghematan waktu dan biaya. Yang kedua, untuk peningkatan aset pengetahuan. Yang ketiga, untuk kemampuan beradaptasinya organisasi dengan lingkungan organisasi. Yang keempat adalah peningkatan produktivitas. Terdapat banyak sekali siklus manajemen pengetahuan. Saya akan membahas tentang siklus manajemen pengetahuan menurut Bukowitz dan William. Dalam siklus Bukowitz dan William, yang pertama adalah get, yaitu mendapatkan dan mencari informasi. Yang kedua adalah use, yaitu menerapkan pengetahuan. Yang ketiga adalah learn, yaitu belajar dari pengalaman. Yang keempat can contribute, yaitu memberdayakan karyawan dengan pengetahuan. Yang kelima adalah assess, yaitu penilaian kualitas dan kinerja. Yang keenam adalah build, yaitu membangun aset intelektual untuk masa depan. Yang ketujuh adalah diverse, yaitu melepaskan aset yang dirasa tidak memberikan keuntungan kepada organisasi. Dalam manajemen pengetahuan terdapat kodifikasi pengetahuan, yaitu adalah pengetahuan yang dikelola dan disusun menjadi satu secara terstruktur, atau dapat juga diartikan sebagai perubahan pengetahuan tacit dari dalam diri seseorang ke pengetahuan eksplisit, yaitu pengetahuan yang sudah direkam dan mudah untuk dibagikan. Teknik yang digunakan dalam kodifikasi pengetahuan ada tiga, yaitu cognitive map. Cognitive map adalah sebuah alat mental yang berfungsi untuk mengkodekan dan menyederhanakan susunan informasi yang ada dalam diri seseorang. Lalu adalah decision tree. Decision tree adalah diagram analisis yang dapat membantu mengambil keputusan ketika menghadapi beberapa opsi dengan cara memproyeksi beberapa hasil yang mungkin terjadi. Lalu ada knowledge taxonomis, yaitu pengumpulan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu. Strategi manajemen pengetahuan. Menurut Hansen, Nohria, dan Tierney, terdapat dua strategi pengelolaan manajemen pengetahuan. Yang pertama adalah strategi kodifikasi, yaitu strategi di mana seseorang menerjemahkan pengetahuannya secara mendalam dari bentuk tacit ke eksplisit. Yang kedua adalah strategi personal, yaitu di mana seseorang
memiliki sebuah pengetahuan yang sulit untuk diterjemahkan dalam bentuk eksplisit. Pengetahuannya dapat diakses dengan membangun hubungan personal yang intensif dengan pemilik pengetahuan tersebut, sehingga si pencari pengetahuan dapat mengerti pengetahuan tersebut. Evaluasi manajemen pengetahuan. Menurut Wirawan, evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi mengenai objek evaluasi dan menilai objek evaluasi tersebut dengan membandingkan pada standar evaluasi. Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengukur pencapaian hasil kerja atau kegiatan pelaksanaan program terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Contoh penerapan manajemen pengetahuan di perpustakaan. Yang pertama adalah ketika memasukkan informasi yang relevan dengan kebutuhan pemakai. Yang kedua adalah contoh penerapan manajemen pengetahuan di perpustakaan. Yang pertama adalah memasukkan informasi yang relevan dengan kebutuhan pemakai. Yang kedua, ketika melakukan penyimpanan atau pemeliharaan sumber informasi. Yang ketiga, pada saat sirkulasi atau temu kembali informasi. Yang keempat, pada saat membuat jurnal ilmiah. Yang kelima, pada saat melakukan diskusi. Yang keenam, pada saat memasukkan data sumber informasi ke dalam opak atau katalog. Baik, sekian penjelasan tentang manajemen pengetahuan dari saya. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum.